Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan pada beberapa edisi sebelumnya bahwa adat Minangkabau telah menetapkan masyarakat Minangkabau basuku kamande, bukan menganut garis keturunan ibu yang populer disebut dengan matrilineal. Artinya, masyarakat Minangkabau berkelompok berkaum menurut kelompok suku perempuan. Sebelum Islam masuk ke Minangkabau, masyarakat Minangkabau telah menata kehidupan sosial berbasis suku perempuan, ibu, yang dalam bahasa Minangkabau disebut mande, bukan bundo. Kata bundo baru dikenal dalam masyarakat Minangkabau sejak munculnya legenda Kaba Cindomato yang menggunakan kata bundo kandung untuk tokoh perempuan ideal Minangkabau. Pada momentum Hari Ibu ini, patut kita pahami kenapa nenek moyang Minangkabau memutuskan untuk basuku kamande. Masyarakat Minangkabau hidup berkelompok berkaum menurut suku ibu, mande. Laki-laki yang telah menikah tinggal di rumah gadang dan hidup dalam lingkungan keluarga kaum perempuan, istrinya. Laki-laki Minangkabau bekerja mencari nafkah dengan memanfaatkan aset lahan, tanah, sawah, ladang, tabe, dan aset lainnya yang dikelola oleh suku istrinya, walaupun tidak dilarang menggunakan aset milik suami istri. Kepemimpinan kaum, mama, nenek mama, pengulu, diwariskan berdasarkan garis suku ibu. Ringkasnya, hampir semua tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau merujuk ke garis suku perempuan, mande. Mengapa harus mande? Ibu. Saudara, dari pendekatan kebahasaan, kata mande yang merujuk kepada perempuan yang melahirkan manusia memiliki akar kata ma yang kemudian menjadi ma, ama, amai, dan sebagainya. Hampir semua bahasa di dunia memiliki kata ma dengan berbagai varian ucapannya yang merujuk ke perempuan yang sama, ibu. Dalam bahasa-bahasa Eropa ditemukan kata mam, mama, mother, mommy, dan sebagainya. Bahasa Arab menggunakan bunyi yang sama, ummun, ummi, gabungan dari dua bunyi vokal a dengan varian u dan bunyi bilabial nasal Banyak pakar bahasa meyakini bahwa kata ma diadopsi dari bunyi ucapan bahasa dini seorang bayi yang kemudian mengalami pengulangan, reduplikasi menjadi mama, mami, dan berbagai variannya. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata kata ummun dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Ibrani yang bermakna kasih sayang yang tulus. Kata inilah yang melahirkan kata imam yang bermakna pemimpin, makmum orang yang dipimpin, dan ummah yang bermakna kelompok orang atau masyarakat. Beberapa bahasa lain di dunia memiliki kata ma yang juga bermakna kasih sayang. Dari analisis kebahasan ringkas ini, kita memahami bahwa kata mandeh dalam bahasa Minangkabau yang berasal dari kata ma yang berkembang menjadi mak, ama, dan amai, dan sebagainya mengandung dua makna yang saling terkait. Pertama, kasih sayang yang sangat tulus,
dan kedua adalah pemimpin yang sekaligus orang yang dipimpin. Dalam adat Minangkabau, walaupun seorang laki-laki, mama, nenek mama, dan pengulu yang berdiri di depan memimpin kaum, namun semua keputusan yang menyangkut kehidupan kaum harus mendapatkan persetujuan Mande Soko, ibu kandung seorang pengulu. Atau bila beliau telah wafat, posisi Mande Soko digantikan oleh saudara perempuan penghulu. Secara simbolik, hal ini terlihat dalam ketentuan adat Minangkabau bahwa semua simbol-simbol kepemimpinan kaum seperti pakaian kebesaran pengulu, keris, tongkat, dan lain-lain harus disimpan oleh Mande Soko di rumah gadang kaum, bukan di rumah istri seorang pengulu. Dalam berbagai upacara adat, kenduri dan sejenisnya, walaupun telah terhidang, jamuan atau hidangan belum bisa disantap sebelum mendapatkan persetujuan dari Mande Soko. Agaknya, inventor penyusun adat Minangkabau, Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatihan Sabatang, sangat arif menetapkan adat Minangkabau Basuku Kamande untuk melestarikan ikatan persaudaraan seibu. Sebagaimana diketahui bahwa kedua penyusun adat Minangkabau ini lahir dari ibu yang sama, Putih Indojalito, dengan ayah yang berbeda, Sri Maharajo Dirajo dan Cati Bilang Pandai. Dari sinilah lahir dua lare utama Minangkabau, Koto Piliang, Bodi Caniago, yang kemudian melahirkan 4 suku utama Minangkabau, Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago, yang sekarang sudah berkembang menjadi ratusan suku. Setelah Islam masuk ke Minangkabau, pilihan Basuku Kamande semakin diperkokoh dengan ajaran Syarak yang menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia dan terhormat, 3 kali lebih terhormat dari laki-laki atau bapak. Ummuka, 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 abuka. Mande bukan hanya seorang yang mengandung selama 9 bulan, tapi dia juga bertaruh nyawa melahirkan dan menyusui. Ketiga peran ini tidak mungkin diambil alih oleh seorang bapak, sehingga dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa sorga berada di bawah telapak kaki ibu. Bahkan kata yang digunakan untuk merujuk ke tempat seorang manusia disimpan dan dipelihara sebelum lahir ke dunia, rahim, yang bermakna kasih sayang, hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Ada ulama yang berpendapat bahwa rahim ibu adalah miniatur sorga. Selain Mande, perempuan yang melahirkan kita, adat Minangkabau memposisikan perempuan dari keluarga ayah pada posisi istimewa yang disebut bako, yang bermakna kekal, atau ada juga yang menafsirkannya sebagai asal-usul, bakal. Untuk menghormati dan memelihara jalinan silaturahim, jalinan kasih sayang dengan saudara perempuan ayah, masyarakat Minangkabau mengkreasikan berbagai upacara istiadat atau alek yang melibatkan bako secara khusus. Hampir semua upacara adat siklus kehidupan, mulai dari pernikahan, kelahiran, sampai kematian, adat Minangkabau memposisikan bako pada posisi terhormat. Demikian terhormatnya perempuan dalam pandangan adat Minangkabau. Semoga pada momentum Hari Ibu ini, semua kita selalu menghormati, memuliakan, dan berbakti kepada Mande yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan mencurahkan segenap kasih sayang kepada kita.